kita. Ya. Jadi musuh terbesar kita bukan siapa-siapa, ya, tapi setan, kuasa kegelapan. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, sebelum dunia dijadikan, manusia belum diciptakan oleh Bapa Yahweh. Perseteruan ini sudah terjadi, ya, di alam roh sana, ya, di mana Hillel bin Sakar siap mendengar firman Tuhan, ya, di mana raja kegelapan ini, dunia kegelapan ini, ya, telah mengacaukan tata kerajaan Samayim. Di sanalah, ya, permulaan perseteruan ini terjadi. Gelap dan terang itu tidak pernah bersatu sampai zaman akhir nanti. Amin. Hati-hati kita menjalani hidup ini, ya. Sore ini kita akan, ya, mendengarkan betapa, ya, luar biasanya kuasa kegelapan ini jika kita, roh dan jiwa tubuh kita tidak siap menghadapi, ya, kuasa kegelapan itu. Jangan Anda kira orang yang sudah ibadah, mengenal kebenaran, baik itu yang sudah mengenal nama yang benar, nama Yahweh Besem, Yesus Hamasya, Waruah Kodes, ataupun yang belum, itu bisa lepas dari jelat kuasa kegelapan ini. Ya. Hari lepas hari yang kita hadapi, orang tidak sadar peperangan-peperangan yang saat ini terjadi, ya. Bencana-bencana alam, sakit penyakit yang saat ini bertebaran yang terjadi, itu semua karya kuasa kegelapan. Ya. Jadi gelap dan terang itu selalu, ya, bersama-sama, dan gelap dan terang itu selalu bertarung saling mengalahkan. Karena tugas kuasa kegelapan menghancurkan terang itu. Karena terang itu datang untuk menyelamatkan hidup saya dan Anda. Ini yang Anda harus mengerti. Jadi siapkan roh jiwa tubuh kita. Tadi ada kesaksian di mana ada gangguan-gangguan kuasa kegelapan, kuasa setan berbentuk apa saja. Ya. Saya mau tanya sama Anda. Adakah Yesua itu mengatakan dalam satu ayat saja, kalau kamu disantet, kembalikan santet itu kepada yang menyantet? Ada? Ada? Di mana Yesua berkata kalau kamu disantet, kembalikan santet itu? Di kitab apa? Di ayat apa? Hati-hati mendengar pengajaran pendeta-pendeta yang ngawur kalau khotbah. Ya. Jangan salah mengartikan kuasa Yahweh Elohim itu. Sedang Yesua berkata, ditampar pipimu yang kanan, berikan apa? Berikan apa? Disuruh balas enggak? Jika ditampar pipimu yang kiri, balas yang kanan. Tapi Tuhan katakan, ditampar pipimu, berikan pipi, diambil bajumu, berikan jubahmu. Matius pasal 5, jika kamu disakiti, kamu dicaci maki, kamu dihina, kamu dijahati, kamu dianiaya, berkati orang itu dan doakan orang itu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya terpanggil meluruskan kesaksian tadi. Ini penting bagi kita sebagai umat Elohim. Jadi kalau saya caci maki Anda, terus Anda balas saya dengan caci maki, hah? Kalau saya katakan Pak Agus setan kau, oh aten matulo iblis kau, gitu? Tidak. Yesua tidak pernah mengajarkan itu semua. Makanya mengucapkan selamat Natal aja alergi. Tapi ngomong kasih karunia, pertobatan. Gereja apa yang kayak gini? Yesua tidak pernah mengajarkan itu. Ingat itu. Jadilah benar-benar murid Yesua. Sabda dan wahyu Yesua berkata, inilah perintahku yang baru. Kasihlah satu terhadap yang lain, baru kamu akan disebut murid-muridku.
Betul apa betul? Ya, dalam kitab Yohanes dikatakan kasihlah satu terhadap yang lain, baru kamu akan disebut murid-muridku. Jangan harap jika kasih kita kering, jika kasih kita tawar, kita akan disebut sebagai murid-murid Yesua. Tidak akan pernah mungkin. Amin. Nah, mari kita baca firman ini. Kita awali daftar Elohim ini supaya Anda mengerti apa kata Yesua jika Anda berhadapan dengan setan. Kita buka dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Baca teks Ibrani dan Indonesia. Ditampilkan, sudah siap? Sudah disiapkan, Hamdan? Iya. Saya undang bangkit berdiri. Kita menggunakan firman Dapar Jawab, baca bersama-sama. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Sudah? Sudah ditampilkan? Nah, mari saya hitung sampai 3, baca bahasa Hebrunya dulu, baru ya Indonesianya. 3, 2, 1, bersama-sama. Wejikra midnight camp. Ya. Di sana dikatakan dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesianya, baca bersama-sama. Nah, jelas firman ini? Ya. Jadi apa Yesus katakan, kalau kamu disantet, balas santet orang itu, kembalikan. Apa yang diperintahkan Yesus? Tundukkan dirimu di hadapan Elohim. Dan lawan itu setan, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Akan hakhano libni Elohim. Hit yaspu neket hasatan we zikrah mit nekem. Tuhan katakan, tundukkan dirimu di hadapan Elohim. Jika kita tunduk di hadapan Elohim, saya dan Anda tunduk atas otoritas surga. Saya dan Anda pelaku-pelaku firman. Jangankan santet, ya, rajanya santet pun menyingkir dia. Kembali dia. Ya, gak usah kamu perintah, dia udah kembali. Kamu benar tengking, hei setan. Ya, kembali dari mana engkau berada. Menyingkir dalam nama Yesus HaMashiach. Itu yang dikerjakan, bukan dikembalikan kepada yang nyantet. Terus bangga kalau dukunnya itu mati. Kamu pembunuh bukan? Pembunuh bukan? Hah? Siapa yang mengajar untuk itu? Hati-hati mendengar pendeta khotbah. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Tuhan katakan, tundukkan dirimu di hadapan Elohim, maka lawanlah setan itu dan dia akan lari daripadamu. Jika kamu dibelenggu roh kesombongan, kecongkaan, keangkuhan, jumawa, kayak nabi, kayak rasul, merasa kayak malaikat surga, kamu akan tembus santet itu. Baca buku Mengendi, Dr. Mengendi. Ya. Banyak gembala disantet mati. Siapa yang pernah baca buku Mengendi? Dr. Mengendi dari Jairi. Itu diambil oleh Hilal bin Sakar dari rahim ibunya. Dari perut ibunya sudah dipilih oleh Hilal bin Sakar menjadi dukun terhebat di dunia, di Afrika sana. Ya. Jika dia mau membunuh orang, dia bisa berubah menjadi nyamuk, menjadi cicak untuk mengamati musuhnya. Punya kekuatan yang berimbang atau tidak. Itu Dr. Mengendi dan Roh Kudus panggil dan ambil dia bertobat menjadi, ya, biji mata Elohim. Ya. Tunduk di hadapan Elohim. Tunduk atas otoritas surga.
Yesus perintahkan jadilah pelaku firman, bukan pendengar yang menipu diri sendiri. Jika kita menjadi pelaku firman, kuasa Elohim yang melingkupi kita. Ya. Apa yang kamu minta, seperti Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayat 7, ketuklah pintu maka engkau akan dibukakan, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Bagaimana engkau mengetuk pintu surga, bagaimana engkau meminta dalam doamu kepada Yahweh El Sebaot, sehingga jawaban-jawaban datang kepadamu dan kamu punya kesaksian-kesaksian hebat dalam hidupmu. Tapi kalau kamu congkak, kamu sombong, kamu jumawa, kamu merasa hebat dari yang lain, mengajar orang seenaknya, ya, menafsirkan daftar Elohim seenaknya, menurut ya, kepentingannya, supaya dihormati, supaya dihargai sebagai pendeta besar, karena gerejanya besar, jemaatnya besar. Tapi Tuhan Yesua katakan, tundukkan dirimu di hadapan Elohim. Oleh sebab itu Yesua membasuh kaki murid-muridnya, ya. Dia berek, dia menekukkan lututnya. Tuhan dan Juru Selamat menunduk, meletupkan lututnya, membasuh kaki murid-muridnya. Tapi banyak pendeta petentang-petenteng zaman sekarang ini. Jangan pernah takut sama orang-orang seperti itu. Amin. Jangan pernah gentar. Tidak perlu silo, saya sudah katakan. Jangan pernah ngekor jadi orang. Be yourself, jadi dirimu sendiri. Amin. Dan tidak usah merasa, oh ini gembala, oh ini profesor, doktor. Imannya belum tentu bisa mengalahkan kamu. Anda tahu itu? Ya. Pada waktu COVID-19, banyak yang modiar itu pendeta-pendeta itu. Anda paham? Profesor, doktor, modiar. Ya. Jadi iman tidak bisa dibanggakan. Dan iman tidak bisa diproklamirkan. Tapi iman itu akan terlihat pada hidupmu. Dan cahaya kemuliaan surga memancar dari hidupmu. Tundukkan dirimu di hadapan Elohim. Dunia sudah seperti ini. Menyinggung sakit penyakit tadi, semua kuasa-kuasa kegelapan sedang bekerja dengan ya luar biasa. Virus hanta saat ini sudah menghantam ya Panama, Argentina, Amerika, ya, dan ya, Paraguay. Negara-negara, 4 negara Amerika saat sedang masif virus hanta ini. Apakah ini akan terjadi seperti COVID-19? Ketika COVID muncul di China, dalam waktu relatif singkat tersebar ke seluruh dunia. Dan Anda lihat sendiri waktu itu, ya, betapa orang-orang tersungkur di jalan-jalan meminta ampun sama Tuhan. Di saat-saat seperti itu Tuhan dipanggil-panggil. Tapi di saat Tuhan berikan waktu kamu untuk ibadah, menghormati sahabat diperintahkan, malas ibadah. Apakah virus hanta ini akan seperti COVID-19? We don't know. Tapi saat ini sudah merajalela di 4 negara ini. Ya. Yang berkarakter roden. Ya. Di mana COVID-19 ya, berasal dari kelelawar dan saat ini juga berasal dari binatang. Itu metode setan. Ya. Itu cara setan. Dan ada ahli kesehatan di Indonesia ini yang menyelidiki tikus itu, apakah betul tikus itu membawa ya, virus hanta ini. Ya, tikus itu dioperasi, dibawa ke lab, diperiksa. Ternyata menurut orang ini, saya nggak usah sebutkan namanya, dia seorang ahli kesehatan, orang wanita, seorang profesor doktor. Ya. Di ginjal tikus ini memang mengidap virus hanta. Menurut riset sang ya, ahli kesehatan ini. Jadi hati-hati ibu-ibu. Hari ini kita diperhadapkan
ya, oleh situasi yang tidak mudah. Ya. Masih ingat peristiwa Pati? Masih ingat peristiwa Pati beberapa hari yang lalu? Ya. Pemimpin agama jatuh dalam dosa. Belum habis sudah muncul lagi di Jepara. 54 orang digagahi. Tapi saya tidak terkejut sama sekali dengan hal-hal itu karena dari kecil saya sudah mendengar seperti itu. Tapi saya terkejut dan sangat terkejut apa yang disajikan oleh Deddy Corbuzier di dalam channelnya, di mana anak pendeta memperkosa jemaatnya sendiri di Jambi. Saya terkejut baru. Ya. Anda dengar itu? Dia ditayangkan di channelnya Deddy Corbuzier dan melibatkan polisi yang harusnya ya melindungi, menaungi sebagai penegak hukum, tapi ikut melakukannya, Bapak. Ini yang harus menjadi perhatian Anda semua dari doa syafaat Anda. Berdoa. Jadi jangan bukan berdoa buat gereja pengagung Yahweh aja. Doakan berbagai dominasi gereja itu supaya Tuhan lawat, Tuhan jamah, diubahkan mereka. Sehingga pemulihan nama Yahweh di negeri ini dipulihkan oleh Bapa di surga. Dan kuasa kegelapan tidak ya, berkuasa lagi atas hidup umat manusia. Karena Ruach HaKodes melingkupi kita. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Anak pendeta, jemaatnya sendiri diperkosa. Karena setan sudah menguasai ya, roh, jiwa, dan tubuhnya. Inilah kalau orang tidak sungguh-sungguh sama dengan Tuhan. Ya. Sedangkan Yehuda Iskariot yang bersama-sama Tuhan sendiri, ya, dan Yesus katakan setan di antara 12 muridku, salah satu dari kamu adalah setan. Tapi Yehuda tidak bertobat dengan teguran Yesus yang keras dan tetap ya, melakukan nafsu-nafsu ya. Sehingga setan itu menguasai hidupnya ya, dan dia menjual sang Masiah ini. Hati-hati kita ya, dalam beribadah. Bukan berarti kita sudah datang ibadah terus semuanya selesai. Orang-orang yang merasa seperti akan menangis darah ketika Yesus datang nanti. Ya. Yesus katakan, aku akan datang dan menjemput kembali orang-orang salehku. Ingat itu, orang-orang salehku yang Tuhan jemput. Ya. Dia pasti datang kali kedua. Itu firman-Nya. Jadi Tuhan ajar kita, tundukkanlah dirimu di hadapan Elohim. Lawan itu setan. Bukan melawan dengan ya sok gagas apa, tapi lawan, hai setan, aku perintahkan kau keluar dari tempat ini. Hai setan, menyingkir kau dalam nama Yesus Masiah, aku perintahkan kau kembali dari mana kau berada. Dan ganjaran orang yang berbajat itu urusan Bapak Yahweh. Kitab Ibrani berkata ya, bahwa penghakiman dan penghukuman adalah milik Bapak Yahweh, bukan milik kita. Amin. Beri kemuliaan pada Bapa di surga. Haleluya. Kita lanjut, kita akan buka Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Ini juga sudah disiapkan, Hamdan? Oh ya. Oke, kalau sudah, mari bangkit berdiri kembali. Dibaca bahasa Ibrani-nya bersama-sama, saya hitung sampai 3, lalu bahasa Indonesianya. Sudah siap? Sudah? 3, 2, 1. Nah, bahasa Indonesianya bersama-sama.
Sebab bagi kita pertarungan itu bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di dalam surga. Amin. Silakan duduk kembali. Jelas firman ini berkata bahwa pertarungan kita, permusuhan kita, pergumulan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau negara A sekarang ini Iran perang sama Israel dan Amerika, ya kan? Itu bagian daripada rencana kuasa kegelapan. Karena dia tidak mau bangsa Israel pilihan Tuhan ini hidup damai. Bagaimana dia menggunakan cara-caranya menghancurkan dunia ini yang saat ini sudah dirancang dan virus-virus saat ini sudah bertebaran. Bencana-bencana alam bermunculan di mana-mana. Tapi Tuhan sudah peringatkan kita, diberikan tanda-tanda lewat firman-Nya melalui para nabi dan para rasul. Itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Bahwa the prince of darkness, pangeran dunia kegelapan ini tidak mau dunia ini damai. Ya. Dan Yesus sudah katakan tanda-tanda zaman akhir adalah peperangan yang hebat, bangsa melawan bangsa. Karena itu sudah menjadi skenario kuasa kegelapan, the screenplay, the big screenplay from the prince of darkness. Ini yang kita mesti paham. Diberi nama Tuhan yang benar, bukan malah terima kasih, tapi malah marah-marah, ngamuk-ngamuk, dan mencaci maki dan memusuhi. Inilah dunia itu. Setan tidak mau kebenaran itu ya dimunculkan. Makanya hati-hati kita dalam menjalani hidup. Bapak Ibu yang terkasih, saya peringatkan supaya kita tunduk di hadapan Elohim. Apapun yang akan menempa kita, ya, apapun yang akan datang menempa kita, Yesus selalu peringatkan murid-muridnya dan semua orang yang diajarnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41. Ya. Tidak tahankah kau berdoa 1 jam bersamaku? Ayat 41-nya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging itu lemah. Itu para rasul yang hebat yang bersama dengan Elohim, bersama dengan Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tegur, berdoalah kamu. Apalagi saya dan Anda. Sudahkah kita taat berdoa? Bangun tidur mengucap syukur, napasmu masih berhembus. Kalau berhenti, selesailah kau hidupmu. Tapi banyak orang bangun tidur bukan berdoa dan mengucap syukur, tapi sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan HP-nya. Bukan mengucap syukur, duduk karena Tuhan masih berikan napas. Sehingga kita bisa ibadah saat ini, sabat ini. Apakah kita bisa ibadah sabat besok dan selanjutnya? We don't know. Pahami ini dalam hidupmu. Mengucap syukurlah. Ya. Karena itu perintah Yesus HaMashiach dalam 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Dalam segala perkara. Jadi jangan mengucap syukur. Kamu bangga, kamu saksi kalau kamu diberkati. Tapi bagaimana kamu dalam pencobaan, kamu saksikan pencobaanmu. Kamu saksikan masalahmu. Ini yang Tuhan mau. Menjadi anak-anak murid-murid Yeshua. Yang mengucap syukur dalam segala perkara. Listrik mati ya? Tidak ya? Oh. Ya. Ini yang Tuhan mau.
Jadi musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, itulah musuh kita hari lepas hari, waktu sampai nanti Bapak Yahweh memanggil kita, dia tetap musuh kita. Dia tidak mau Anda mati dalam kedamaian, dalam keselamatan. Dia ingin mati bersama-sama dengan dia, sehingga Anda masuk ke dalam api yang kekal. Itu yang dia, misi dan visi the prince of darkness to the wall. Makanya ada 10 perintah, ada 1 perintah utama, New World Order. Nanti akan ada 1 perintah yang baru, hanya satu-satunya. Saya nggak peduli mau di ban sama setan gitu, sama triple sek, mata satu nggak peduli saya. Ini harus saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini, karena ngeri jika Bapak Ibu tidak selamat, kamu akan dibakar di api neraka siang dan malam kekal selama-lamanya. Gilyana 20 ayat 9 sampai 13. Itu tertulis dengan jelas dekat Bapak Ibu. Takutlah akan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus memperingatkan lewat rasul yang hebat, Rasul Saul Midras. Rasul Saul berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Tuhan perintahkan kerjakan keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Bukan dengan sombong, bukan dengan jumawa, merasa hebat, merasa kaya. Malaikat surga, Filipi 2:12 ini mengemplak kita semua. Ini Midras Rasul Saul, rasul hebat saja, merasa takut. Jangan sampai Tuhan, aku habis khotbah, aku sendiri yang tertolak. Hati-hati mengajar orang. Yesus sudah peringatkan, ajar mereka seperti yang kuajarkan kepadamu. Matius pasal 28 ayat 20. Tapi banyak pengajar-pengajar yang mengajar dengan kemauannya sendiri, dengan ideologinya sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus cerdas, hati-hati. Mengikuti perkembangan teknologi medsos, it's okay, no problem. Tapi Anda harus punya iman yang kuat. Karena banyak penyesatan-penyesatan di balik diplomasi. Bahasa-bahasa yang public speaking, profesor, doktor. Tapi tidak mengajarkan kepada Elohim yang benar. Yang berkuasa membebaskan hidup manusia dari kutuk dosa dan maut. Amin. Jadi musuh kita yang terbesar ia adalah roh-roh kuasa kegelapan itu, yang senantiasa hari lepas hari itu bisa lewat istri, lewat suami, lewat bapak, lewat ibu, lewat adik, lewat kakak, lewat om, tante, kakek, nenek. Dia bisa pakai itu semua untuk merusak dan menghancurkan imanmu, rohanimu. Makanya orang-orang yang hidupnya sudah menjadi target setan, dia tidak memiliki api dari surga itu redup. Seperti 10 darah, minyaknya habis. Minyak bicara apa? Roh kita surut, iman kita redup. Sehingga tidak ibadah berbulan-bulan, bahkan hampir setahun gak ibadah, tenang-tenang saja. Tapi ingat, Anda akan mati. Dan saat Anda mati, tidak ada bargaining, tawar-menawar. Kamu akan menangis darah. Itu yang Yesus katakan, Tuhan, aku tiap sabat beribadah, aku rajin perpuluhan. Bahkan aku bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Masih ingat kemarin firman itu? Masih ingat? Masih ingat? Ingat, kita harus ingat itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita menggenapi firman yang Matius pasal 7:21 sampai 23 itu.
Siapa orang dan siapa gereja yang ya Tuhan, ya Tuhan. Lokor ha omel le adone ye baneslim le bab hasamayim elah ha oseh et rijon abis seba samayim. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh sebab itu Yesus ingatkan dalam Efesus 17 ayat 5, janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi hendaklah kamu memahami kehendak Elohim. Tuhan perintahkan kamu tundukkan dirimu di hadapan Elohim. Bukan menjadi Superman. Tunduk, berek. Seperti Yesus berek, melutut, ditekuk lututnya. Ya. Jadi tidak ada dalilnya orang yang malas, orang yang jauh dari Elohim akan dipelihara. Enggak ada dalilnya. Ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh 12 murid itu. Siapa-siapa yang tidak setia atas ajaran Yesus, dia mati binasa. Sekali lagi, mari kita sama-sama introspeksi dan ngaca diri. Apakah kita sudah seperti yang Yesus katakan, hem rabim akhiru im umatim hanikarim. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apakah saya dan Anda masuk barisan yang terpilih atau hanya yang terpanggil? Matius pasal 22 ayat 14. Ini mengerikan. Tapi engkau ongkang-ongkang kaki. Gak pernah mau sadar. Yasap. Saya harus peringatkan ini semua kepada jemaat di tempat ini. Karena dunia sudah seperti ini Bapak Ibu. Dolar sudah 17.500. Nggak tahu hari ini berapa. Ya. Kemarin 3 hari yang lalu saya dengar 17.500. Nggak tahu sekarang hari ini berapa. Ya. Jadi apapun yang akan terjadi, pemerintah di tempat ini gembar-gembor, swasembada pangan sudah disiapkan. Kalau terjadi krisis terjadi apa, kita tidak usah takut, itu katamu. Tapi kalau Tuhan bikin kayak Sodom Gomora, Tuhan bikin kayak Kanaan, ya, sehingga Abraham harus lari ke Misraim karena terjadi kelaparan. Emang kamu bisa? Kamu boleh sekarang tanam di Papua, di Kalimantan, kamu tanami padi, kamu tanami apa saja. Tapi Tuhan hanya sekedar begini, ya. Itu yang namanya apa? Kalau bahasa Indonesianya itu wereng, hama, wereng. Itu apa itu apa? Belalang. Ya. Jutaan miliar belalang dalam sekejap mata, 3 menit jutaan hektar habis. Dan itu sudah dibuktikan oleh Mose, ya, kepada, ya, Raja Bebal yang namanya Paroh di Misraim. Jadi tetaplah setia imanmu, tancapkan imanmu. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat 8. Kita lanjut firman Tuhan ini supaya kita semua dicelekkan bahwa tidak mudah menghadapi yang namanya setan. Jangan pernah main-main. Setan ini sudah ada jauh sebelum dunia ada. Dan itu sudah saya khotbahkan setahun yang lalu kalau tidak salah. Ya. Cek. 1 Yohanes atau 1 Yohanes 3 pasal ayat yang ke-8. Dia yang berbuat dosa berasal dari si setan, karena dari semua si setan berdosa. Untuk itulah Putra Elohim telah dinyatakan, supaya dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si setan. Nah, ya. Jadi Yesus datang sebagai manusia. Elohim sudah punya the big screenplay, skenario besar dari surga. Ya.
bahwa akan ada kekuasaan di alam sana, karena itu sudah terjadi sebelum manusia dijadikan dan dunia ini ada. Yesus datang untuk menghancurkan kuasa setan, dan setan ingin menghancurkan apa yang Yesus ajarkan. Amin. Firman ini jelas. Orang yang berbuat dosa adalah perilaku setan, dikuasai oleh setan. Jadi jangan kaget apa yang terjadi di Pati, ya. Ya, dan tetangga Pati mana itu tadi yang saya sebut, belum habis ini, belum, ya, sudah muncul lagi Jepara, ya, 54, ya, dan mengejutkan lagi tadi yang saya katakan, ya, di Jambi anak pendeta, ya. Kenapa? Ya kan? Karena itu yang setan mau, ya. Terjadi, ya, perselingkuhan di gereja, terjadi hubungan gelap di gereja. Itu yang setan mau. Sehingga kamu puasa doa pun setan datang. Ini saya lihat dengan mata kepala sendiri, Bapak Ibu. Ya. Ketika puasa doa hari raya Sapuot 10 hari, justru yang datang setan. Orang yang berdoa diacak-acak rambutnya, jelas-jelas setan datang. Padahal sedang berdoa dan puasa doa merayakan Sapuot. Karena gereja itu penuh dengan perzinahan. Saya mengalami itu di masa remaja saya. Jadi hati-hati, ya. Jangan anggap enteng yang namanya setan, the Satan, Hillel bin Zakar. Ya. Anda lihat toh, ya. Firman Tuhan aja diubah, ya. Pesak dijadikan apa? Jadikan apa pesak? Diubah jadi apa? Jumat Agung. Bayangkan itu Bapak Ibu. Ya, dan mereka bersorak-sorai. Ya. Tapi bersyukur kita semua berada di jalan yang benar. Bapak Yesus berkata, ya, aku meluruskan orang yang hatinya berkenan kepada Yahweh. Yang hatinya, yang hidupnya berkenan pada Tuhan akan luruskan jalan hidup kita. Jangan coba-coba kalau hidup kita tidak berhadapan Tuhan, Tuhan akan bela, Tuhan akan campur tangan. Kamu jungkir balik kepalamu, kamu buat kaki kamu buat kepala. Sampai matahari bertanduk, bulan berekor, gak bakalan kamu sukses dalam usahamu, dalam masa depanmu. Ya. Karena tidak ada dalilnya orang di luar Tuhan, ya, itu akan berhasil. Ini sudah dibuktikan oleh Raja Saul. Orang diurapi, dipakai Tuhan, dan sudah saya khotbahkan di tempat ini. Raja yang hebat. Ya, tapi ketika hidupnya menyimpang, maka Ruach HaKodes pergi. Ya. Jadi jangan lihat pendeta karena suka nongol di TV. Ya. Suka nongol di medsos. Lihat hidupnya, lihat pengajarannya, lihat track recordnya. Apa karyanya dalam pelayanannya. Kagum. Kagumlah sama Yesua, Tuhan dan Juru Selamat yang dahsyat dan hebat itu. Kagumlah kamu sama dia. Ya, tidak berdoa Tuhan, ampuni aku lupa tidak berdoa Tuhan. Anda berdoa di atas motor, di atas mobil. Oleh sebab itu Yesus berkata, ya kan, masuklah pintu bilikmu, kuncilah dan berdoalah. Jika kamu berdoa karena Bapamu sudah melihat engkau sedang berdoa. Ya. Ini banyak diartikan kalau berdoa masuk kamar dikunci. Ya, secara harfiah seperti itu. Itu cara yang tersurat, tapi yang tersirat Tuhan mau dimanapun kita berada, roh kita bisa berhubungan dengan Bapa Yahweh di surga. Amin. Di dalam pesawat, di dalam kapal laut, di atas mobil, di atas motor, kamu mengendarai motor, kamu tadi lupa berdoa waktu berangkat, dan kamu ingat dan kamu berdoa pakai motor. Ya. Orang lalu lalang di kanan kirimu, kamu membubung tinggi rohmu.
Itu yang Tuhan katakan jika kamu berdoa, masuk ke pintu bilikmu, kunci pintu bilikmu. Bilik rahasia yang Tuhan sediakan adalah hatimu, bukan gereja. Amin. Itu yang tersirat, yang jarang disingkapkan oleh gereja. Hari ini Tuhan singkapkan kepada Anda semua dan saya, supaya kita mengerti. Dimanapun Anda berada, di kanan kiri Anda sedang menyeberang ke Jawa sana lewat kapal penyeberangan dari Gilimanuk sampai ke Tapang. Ya, di atas kapal orang bercanda ria, bersorak-sorai, kamu membubung tinggi rohmu kepada Bapa di surga. Sehingga kapalmu itu seperti berjalan di atas aspal yang licin. Ya, tidak ada angin badai pun tidak ada. Karena tangan Yahweh menaungimu. Itu yang Tuhan ajarkan. Jika kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci pintu bilikmu. Bilik rahasia yang Tuhan sediakan. Karena Bapak Yahweh tahu di Indonesia kamu tidak disediakan tempat berdoa di airport, di terminal, di stasiun. Betul? Kamu tidak disediakan tempat. Mereka punya tempat ibadah. Mereka punya tempat sembahyang ketika istirahat. Bahkan di tempat bensin, apa itu? Pom bensin pun ya disediakan tempat, tapi kamu tidak ada. Dan Tuhan sudah tahu itu, oleh sebab itu Tuhan sediakan. Kuncilah pintu bilikmu, bilik rahasia yang Tuhan sediakan. Di atas pesawat kamu membubung tinggi. Orang baca majalah yang disediakan di pesawat, tapi kamu membubung tinggi rohmu. Ya, sehingga pesawatmu berjalan lancar, tidak ada badai, tidak angin topan. Karena Tuhan katakan, aku perintahkan malaikat-malaikat ada di kanan kirimu. Ya. Diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Tehillim 91:11. Jadi jangan berdoa minta, Tuhan, oh my Father, you send me an angel. Pada Yahweh, you send me an angel. Accompany me. Tuhan sudah katakan, aku sudah perintahkan malaikatku, anakku, di kanan kirimu. Jadi nggak perlu berdoa supaya Tuhan kawal kamu. Bapak yang sudah sediakan hari lepas hari, waktu lepas waktu. Tinggal kamu ucap, Tuhan terima kasih buat malaikat-malaikat yang ada di kanan kiriku. Aku mengucap syukur kepadamu karena dia menggenggamku. Bukan minta dikirim malaikat. Ya. Kayak lagunya si Gundul Pacul itu. Ya. Tuhan kirim malaikatku ya. Tapi Bapak Yahweh sudah tahu sebelum kamu minta. Oleh sebab itu firman-Nya dalam Tehillim 91:11, malaikat surga ya, ada di kanan kiri kita. Jadi setan ya, tidak berkuasa atas kita. Kita buka Yohanes 8:44. Dengarkan baik-baik pengajaran pada malam hari ini yang Yesus HaMashiach ajarkan kepada saya dan Anda. Sehingga kita mengerti bagaimana kita melawan setan itu. Kuasa kegelapan itu. Yohanes pasal 8:44. Haleluya. Cek. Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu, si setan, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Ya. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Ya. Jadi kalau kita suka bohong, Tuhan katakan itu berkata dari dirimu sendiri. Karena itu setan suka bohong. Karena dia adalah pendusta. Ya. Dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dan dia adalah pembunuh manusia.
Karena setan ya adalah bapa dari segala dusta. Sementara ada orang bangga berdusta. Ya. Jadi kalau kita bohong, saya bohongin Hamdan nih. Hamdan, saya pinjam uangmu, minggu depan saya kembalikan. Terus saya nggak kembalikan, ketika Hamdan tanya, Pak Atin, katanya minggu depan dibalikin uang saya. Mana? Saya malah marah-marah. Saya bohong. Jadi apa sih saya? Setan. Ya. Setan. Setan sudah menguasai alam pikiran. Sehingga kamu nggak mau ngomong benar tuh nggak mau kamu. Ya. Nggak bisa kamu mengampuni orang, kamu nggak bisa. Karena kamu sudah dikuasai setan. Roh jiwa tubuhmu sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Sulit bagimu mengampuni orang yang bersalah. Tapi jika roh kebenaran yang tinggal di dalam hidupmu, maka kasihmu akan memancar. Itu yang Yesus HaMashiach ajarkan. Jika bajumu diambil, berikan jubahmu. Apa kita bisa melakukan itu? Kita harus bisa menjadi seperti Yesus, karena dia datang meneladani kita supaya kita bisa seperti dia. Karena manusia Tuhan ciptakan serupa gambar Elohim itu sendiri. Bukan diciptakan supaya kita seperti setan, tidak. Tapi Tuhan ciptakan kita seperti gambar Elohim itu sendiri. Pereset 1 ayat 26-27. Anda baca itu. Supaya kita memiliki karakter-karakter Elohim dan kita memiliki bagian dari kuasa itu. Kenapa orang yang diurapi dilawat Tuhan, berdoa orang sakit sembuh, ya. Berdoa untuk rencana-rencana orang jahat digagalkan, gagal dan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hatimu. Seperti tadi Yesus katakan, mintalah kamu akan diberikan. Ketuklah pintu, kamu akan dibukakan. Dan carilah maka kamu akan mendapatkan. Jika kita mencari kebenaran, mencari tunduk di hadapan Elohim, kita akan mendapatkan anugerah kemuliaan dan kuasa itu terjadi bagi hidup kita. Sehingga kuasa kegelapan tidak berlaku lagi. Ada orang yang guna-guna kamu, ada orang teluh kamu, dia akan mental. Karena hidupmu dilingkupi ya oleh kuasa Elohim. Cahaya kemuliaan surga melingkupi kamu. Sehingga kuasa kegelapan yang dilakukan tidak terjadi pada kamu. Tapi jika hatimu bengkok kepada Elohim, maka kuasa kegelapan mudah masuk. Menurut Dr. Mukendi, jika orang hidupnya tidak lurus di hadapan Tuhan, dia kelihatan telanjang di mata setan. Itu menurut si Raja Dukun ini, orang yang hebat ini. Ya, the King of Black Magic of Africa. Tapi ketika rohmu menyala-nyala dan cahaya kemuliaan surga menyinari engkau, setan melihatmu, engkau berbaju diselimuti awan putih, sehingga dia tidak pernah dapat mendekati kamu, dia mental. Amin. Ya. Lawan setan, yes. Tapi kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Dia lebih lihai dari saya dan Anda, Bapak Ibu. Ya, dia lebih lihai dari kita. Ya. Makanya ada mall. Ya. Ada tempat-tempat yang dibangun supaya orang tidak ibadah, lebih baik dia pelesiran. Karena hari Sabtu, hari Sabat adalah ya hari yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Dan Tuhan perintahkan kita beribadah kepadanya. Syakor enjom hasabat lekadotsu. Ingatlah hari Sabat untuk mengkuduskannya. Hasara deparot semet 28 itu. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang hari ini, petang ini ada di tempat ini.
Tuhan memperhitungkan kesungguhan hatimu. Ya. Sehingga badai gurun datang nanti itu, ya virus-virus hanta bertebaran kayak 19 virus 19. Ya. Tuhan menaungi kamu, melindungi kamu. Dan lihat nanti orang-orang yang malas itu. Ya. Mereka menganggap enteng. Ya. Merasa sudah cukup ibadahnya. Merasa juga cukup mengenal Tuhan. Kita lihat nanti. Ketika Tuhan izinkan semua itu terjadi. Akan menangis darah seperti COVID-19 kemarin. Oh, Pak Pendeta, tolong doain kami, Pak Pendeta. Ya. Kami rindu ingin beribadah. Taek. Ya. Taek. Buat saya. Ketika kamu diberi napas, diberi kesehatan, diberkati hidupmu, kamu tidak manfaatkan hari Sabat kamu buat main-main. Tapi ketika setan bertebaran di hadapanmu, kamu menangis. Oleh sebab itu Yesus katakan, jadilah pelaku-pelaku firman. Mari kita bersama-sama menjadi pelaku firman. Tidak usah gentar, tidak usah takut, karena kita ini bukan jemaat besar. Ya. Tidak usah takut jika imanmu membubung tinggi seperti Daniel, maka engkau akan melihat tata kemuliaan kerajaan surga. Ya. Tuhan tidak melihat gedung yang besar, gereja yang besar, pendeta besar. Anda baca kesaksian Christine Beckler, pendeta besar dibakar di api neraka. Baca itu kesaksian Christine Beckler. Saya tahun 80 membaca Christine Beckler. Kata siapa? Bab Yesua berkata, para pendeta, para pengajar akan dihakimi lebih dulu. Itu sudah saya khotbahkan tahun 2022 tempat ini. Jangan sok-sokan jadi pengkhotbah. Merasa hebat dari jemaatnya. Banyak kali jemaat lebih imannya lebih hebat dari pendetanya. Amin. Kita buka Ibrani 2 ayat 14. Ibrani apa itu? Yes. Hebrew pasal 2 ayat 14. Itu Yakobi itu Ibrani, Yakobi satu Kepa, satu Yohanan itu Ibrani sebelum Giliana. Haleluya. Ifim atau Ibrani 2 Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Yes. Selanjutnya, karena anak-anak kecil itu telah memiliki persekutuan daging dan darah, maka dia sendiri dengan cara yang sama telah ambil bagian dalam hal yang sama, sehingga melalui kematian dia dapat memusnahkan dia yang memiliki kekuasaan atas maut, yaitu si setan. Nah, ya. Jadi itulah Bapak Yahweh mencipta kita serupa dengan gambarnya, supaya kita bisa mengambil bagian daripada kuasa Elohim, sehingga kita dapat menghancurkan dan mengalahkan si setan itu, sehingga dia tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Ya. Amin. Betapa dahsyatnya Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach mengajar kita semua. Ini yang harus diketahui oleh ya orang-orang Bene Elohim, umat Elohim. Ya. Kita bisa ambil bagian itu yang dimiliki Bapak Yahweh. Waktu Tuhan selalu katakan kepada umatnya, kepada Elohimnya, ya, mintalah kamu akan kuberikan, ketoklah pintu aku akan bukakan. Ya. Cari kamu akan mendapat. Cari itu. Di mana Yahweh Sebaot itu? Belajar mendengar Kohael, bangun malam, bersujud di hadirat Elohim. Tengah malam orang lagi basah roh. Ya. Kamu berdoa, Bapak Yahweh ini aku di hadapanmu Tuhan. Ya. Dan Tuhan melihat, ya,
Tehillim 14 ayat 1 dan 2. Yahweh memandang umatnya dari tata kerajaan surga. Satu persatu itu Tuhan lihat di muka bumi ini dari tata kerajaan surga. Tehillim 14. Ya, ayat 1 dan 2. Jadi Bapak itu melihat kita hari lepas hari, waktu lepas waktu, Bapak Ibu. Jangan main sandiwara di hadapan Elohim. Berhenti, stop. Ya. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Introspeksi. Tadi ada kesaksian katanya di YouTube itu, kenapa hidupmu susah, kenapa pekerjaanmu gagal, kenapa berkatmu tidak ya melimpah. Karena kamu tidak menjadi pelaku firman. Tapi Yesus ajar hari ini saya dan Anda ya, agar kita tunduk di hadapan Elohim. Jika kita tunduk di hadapan Elohim, maka tangan Yesus HaMashiach yang bertindak. Dan bila tangan Yesus sendiri yang berkarya, bertindak dan mengeksekusi, maka tidak ada satu tangan pun yang sanggup dan berkuasa untuk menggagalkannya. Apapun yang kamu minta dalam doamu, dikabulkan oleh Bapa Yahweh. Dan kamu punya kesaksian-kesaksian hebat. Ya. Inilah setan itu. Ya. Dosa itu tadi dikatakan dosa ya adalah perbuatan setan. Kenapa kita berbuat dosa? Kita berbohong. Ya, karena itu sudah sejak semula. Ya. Setan menjerumuskan kita dalam kebohongan dan dusta. Ya. Dari awal manusia di Taman Eden itu, dia sudah berdusta. Disitulah ya, setan bekerja. Ini pelajaran yang sangat mahal. Banyak orang tidak mengerti peristiwa Eden itu. Bagaimana si ular tua itu yang disebut si naga tua itu dalam Keluaran 13 itu. Dia ada di Taman Eden. Dan dosa itu lahir dari sana. Kita baca Beresit pasal 3 ayat 15 sampai 17. Beresit. Apa itu Beresit? Pasal 3. Inilah awal mula dosa. Inilah awal mula dusta. Inilah awal mula kebohongan. Dan itulah yang dimau sang dunia kegelapan ini. The prince of darkness ini. Saya Anda ya berbohong kepada Elohim. Ya. Beresit. Silakan dibaca. Dengan intonasi yang benar, artikulasi yang jelas supaya saudara kita yang mendengar di streaming di seluruh penjuru Nusantara ini dapat mendengarnya pada malam ini. Cek Beresit atau Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 17. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kepada wanita itu dia berfirman, aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak, tetapi kepada suamimu birahimu tetap, dan dia akan berkuasa atasmu. 17. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. 18. Dan dia akan menghasilkan semak duri dan tanaman berduri bagimu. Dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Gurun. Iya, ya. Jadi inilah awal daripada dusta, kebohongan dan dosa itu. Ya. Tadi Bapak Ibu berkata, dia beri kuasa sang laki-laki ini, sang suami kepada istrinya. Tapi apa yang terjadi? Istrinya
mengendalikan. Seluruh tanaman, buah-buahan di Taman Eden boleh kamu makan, tapi buah yang satu ini jangan kamu makan. Dan Tuhan katakan, ya, permusuhan itu sudah terjadi sejak di zaman manusia pertama. Ya. Kamu akan menghancurkan kepalanya dan dia akan menghancurkan tumitmu. Siapa orang Israel yang digelari si tumit? Ada yang tahu? Siapa tokoh orang Yahudi yang digelari si tumit? Tahu? Kok diam saja? Orang dari Tabanan kali. Siapa yang dipanggil si tumit? Aku akan menghancurkan tumitmu. Ya. Ada pendeta menafsirkan firman ini karena Yesus itu dipaku kakinya, ya kan? Itulah dia. Ya. Ini tidak tepat. Karena tumit ada di belakang atau ada di depan? Di belakang. Dan orang yang bergelar si tumit ini ada jeladannya dan dialah yang akan melahirkan Israel 12 suku itu. Yaitu Yaakov. Dialah si tumit itu. Dari keturunannya dan keturunanmu akan menghancurkan tumitnya dan dia akan menghancurkan kepalamu. Kenapa manusia setiap ketemu ular, apa yang dihancurkan? Kepalanya. Sadar nggak sadar, anak kecil yang nggak pernah sekolah aja kalau ketemu pasti dihancurkan, diremukkan kepalanya. Karena itu sudah menjadi sabda Elohim. Ya. Ini sudah permusuhan turun-temurun. Tuhan katakan turun-temurun. Permusuhan itu terjadi dengan si naga itu, dengan si ular tua itu, yaitu setan. Ya. Dan Bapak Yahweh mencipta Adam maupun Hawa bukan untuk mati, tapi untuk hidup kekal. Tapi setan ini ya merayu dia dan membodohi dia. Karena Elohim cemburu kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi kekal seperti Elohim. Ya. Maka makanlah buah ini supaya kamu kekal. Padahal Adam dan Hawa pada waktu sudah hidup kekal. Tidak ada konsep skenario surga, ya, di mana manusia diciptakan untuk mati. Tapi manusia itu sendiri menghendaki kematian. Paham di sini apa yang saya sampaikan? Jadi si tumit yang dimaksud adalah Yaakov. Dikatakan keturunanmu akan menghancurkan kepalamu dan engkau akan menghancurkan keturunannya. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, Yesua punya keturunan enggak? Yesua punya keturunan enggak? Kalau Yesua tidak punya keturunan, lalu kenapa mengartikan Yesua si tumit? Ini ngawur. Ini, ya. Dikatakan keturunanmu, keturunan si tumit ini akan menghancurkan setan itu. Dari Yakob lahir 12 suku, dari 12 suku ini lahirlah Yesua HaMashiach dari Maryam dan Yosef. Paham di sini? Nah, oleh sebab itu laki-laki itu imam tidak bisa digantikan oleh wanita, karena Bapa mengatakan aku memberikan engkau kuasa atas dia. Tapi justru si wanita ini, si Kenedo ini, ya, makanlah ini suamiku yang terkasih, I love you. Ya, kamu tersipu-sipu. Kalau kekasihmu ngasih makan kamu roti, kamu tolak enggak? Udah, lu enggak cinta sama gue lu. Adam memakannya. Amin. Dan tadi katakan ketika kamu makan di dalam Beresit 2, ya, dikatakan ketika kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi nyatanya Tuhan katakan kamu akan mengandung dan kamu akan memperlahirkan anak-anak. Loh,
Tadi Tuhan katakan sebelum mereka jatuh dalam dosa, kamu akan mati ketika kamu makan buah ini. Tapi ketika dia sudah makan dan jatuh dalam dosa, tapi justru Bapak kamu akan mengandung dan melahirkan anak-anak dan kamu akan kebuat susah. Makanya kena apa orang melahirkan itu dengan susah payah. Karena dia sudah jatuh dalam dosa. Inilah kasih Bapak Yahweh. Dan Tuhan katakan apa Adam yang dikutuk? Yang dikutuk Adam atau bukan? Bukan. Tapi Tuhan katakan arura hadamah. Terkutuklah tanah itu. Nah, kalau Adam yang berbuat dosa, lalu Bapak Yahweh nggak mengutuk Adam dan yang dikutuk tanah, artinya Bapak Yahweh apa? Halo? Mengampuni. Ya, mengampuni. Diampuni oleh Bapak Yahweh. Sehingga harura hadama, terkutuklah tanah itu. Dan Adam akhirnya melihat bahwa dia ditipu oleh iblis, oleh setan itu. Dia akhirnya melihat bahwa dirinya telanjang. Karena wanita itu ya, telah membawa dia untuk masuk dalam dan memakan buah ya, pengetahuan jahat dan pengetahuan kebaikan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, banyak kali kita seperti itu. Ya. Pangkatnya jenderal, menteri mau korup karena istrinya minta tasnya Hagner, harganya 2M. Ya. Oke? Ya. Pendeta besar, katanya pendeta besar, tapi pelayanan dikendalikan sama istrinya. Ya. Saya punya istri seperti itu. Ya. No way. Pergi kau. Ya. Jangan coba-coba intervensi pelayanan saya. Banyak pendeta yang seperti itu. Sehingga ketika mengambil keputusan, kebijakan, bukan keluar dari hati nurani dan pikirannya. Karena setan sudah mempengaruhi. Amin. Ya. Jadi Bapak Yahweh tidak mengutuk Adam. Dan perempuan itu kaget, loh Tuhan, bukankah aku akan mati? Tapi kenapa aku harus melahirkan? Artinya ada kehidupan. Oleh sebab itu Hawa itu artinya adalah kehidupan. Ya. Ada masa depan, ada kehidupan. Oke. Ya. Dan dia tahu bahwa dia sudah berdosa. Dan Tuhan memberikan pakaian kepada dia. Baca ayat 21-nya. Tadi Beresit. Tadi baca ayat 21-nya. Coba dikit. Cek. Ini jam berapa? Ayat Saya boleh minum ya. Ya, Beresit. Beresit atau Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Ya. Jadi kalau Bapak Yahweh memberikan kulit binatang untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa, artinya ada apa? Ada apa? Ada korban, ada binatang yang dibunuh untuk menebus. Inilah genealogi yang pertama. Dalam Beresit semua memuat genealogi. Kitab suci kita dahsyat luar biasa, tidak menyimpang dari genealogi. Ya. Dari Bapak yang menjadi desainer. Sehingga orang manusia berpakaian. Mengerti berpakaian karena Bapak Yahweh memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa, dan tidak dijelaskan memang domba atau apa yang disembelih, tapi itu darah dikorbankan untuk mengampuni Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa melahirkan anak seperti yang Bapak kamu akan melahirkan anak-anak, dan anak-anak dari itu akhirnya kalau kita urut satu persatu sampai ke Noah dan sampai ke Abraham dan sampai ke Yakub,
tadi, si tumit tadi itu. Ya. Si tumit tadi itu yang akhirnya melahirkan sang penebus. Tidak bisa lagi dosa manusia dibayar oleh darah domba, darah ya lembu dan sebagainya. Tapi harus darah sang Mesias itu sendiri. Ya. Menjadi sang pembebas dosa. Amin. Dari awal sudah bicara itu Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Dan setan tidak mau, setan memang berhasil menjerumuskan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itulah yang disebut kita ini mewarisi dosa. Bukan berarti nenek moyang kita bunuh orang terus kita menanggung dosanya. Dosa warisan bukan itu. Tapi karakter pembohong, karakter berdosa, memberontak. Itu yang diwariskan Adam kepada kita semua. Amin. Ya, intifada. Sampai hari ini. Ya, memberontak. Amin. Ya, keturunan si tumit ya, yang meremukkan kepalanya sehingga dia mati di atas kayu salib dan dia menangis menjerit-jerit karena dia sudah diremukkan kepalanya oleh sang Masias, sang penebus dosa itu. Ya, dia gagal, ya, gagal total, ya, untuk ya menggagalkan rencana surga, skenario surga. Oleh sebab itu Yesus harus mati dan bangkit. Ini memiliki arti yang sangat sakral, yang sangat fundamental kematian dan kebangkitan Yesus itu. Tapi banyak orang main-main ya atas peristiwa ini. Ya. Kalau Yesus tidak mati, ngapain kita ikuti sampai hari ini? Berarti kitab suci palsu, perkataan Yesus itu palsu. Ya. Yesus katakan dalam Matius pasal 16-19, aku akan mati dan bangkit setelah 3 hari. Dan dia bangkit setelah 3 hari. Sebagai Tuhan di atas doa, itulah disebut Mesias. Dan rencana the prince of darkness gagal total. Nah, si tumit itu menghancurkan dan meremukkan kepalanya. Keturunan si tumit itu. Nah, sehingga keselamatan datang kepada saya dan Anda. Itulah sebabnya kenapa di luar nama Yesua tidak ada keselamatan yang bisa membebaskan. Di bawah kalau tidak ada satu nama Tuhan manapun yang bisa membebaskan umat manusia dari kutuk dosa dan maut kecuali Yesua HaMasiah. Mana tepuk tanganmu? Ya. Setan ingin manusia tidak selamat dan binasa bersama-sama di api neraka ketika hari penghakiman nanti. Tapi Yesus datang ya, menyelamatkan umatnya. Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat 21 ketika dia lahir. Ya, watehi. Ya. Hiyoledet ein atatikro semu Yesua. Kihu Yosia et amo mengkato taikem. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Yesua, Yotsin Woayin, Yesua, bukan Yosua. Yosua itu adalah penerus Mose. Ada pendeta ngomong itu Yosua. Padahal Yotsin Woayin, Yesua artinya Yahweh yang menyelamatkan. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Namanya Yesua, dia yang membebaskan umatnya dari dosa mereka. Si tumit, keturunan si tumit ini yang akan membebaskan dosa umat manusia. Amin. Anda bisa tangkap apa yang saya sampaikan malam ini? Ya. Itulah yang harus kita kagumi, kita pegang erat-erat. Bahwa dosa sejak semula sudah ada. Dan perseteruan ini sudah dari zaman awal manusia ada. Ya, si tumit dan si ular, yaitu si naga tua, ya setan, the prince of darkness, Hillel bin Sakar. Dan dia punya ya, skenario besar saat ini akan menguasai dunia. Selama 3,5 tahun. Mari kita siapkan iman kita, rohani kita. Ya.
Karena dialah satu-satunya yang bisa menaklukkan maut dan tidak takut terhadap maut, yaitu Yeshua. Kita baca 1 Timothy pasal 6 ayat 16, baca di TB. 1 Timothy pasal 6 ayat 16. Biar dia mendengar. Cek. 1 Timothy atau 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Bagi dialah hormat dan kuasa selamanya. Amin. Ya, baca di TB sekali lagi. Itu Di TB, TB. tadi LT3, sekarang TB. TB ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Tidak takut kepada maut. Terus bersemayam dalam terang yang tak bersemayam dalam terhampiri. terang. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. amin. Ya. Satu-satunya yang tidak takut terhadap maut. I am stay in the light. Aku bersemayam dalam terang karena dia adalah terang itu. Karena 8 ayat 12 berkata, Ani orha olam, akulah terang dunia itu. Tapi sang terang datang, engkau menolaknya. Sehingga ular tua, si naga, setan itu ya, menguasai hidupmu. Ya. Oleh dikatakan, aku bersemayam di dalam terang dan tidak seorang pun yang melihatnya. Ya. Tapi nanti kita akan dapat melihat sang terang itu. Ketika Yeshua membawa kita bertemu muka terhadap muka. Itulah arti keselamatan, bukan hanya kita selamat sampai ke Samayim, tapi kita akan berjumpa dengan Sang Masiah, Sang penebus dosa itu muka dengan muka. Amin. Keturunan si tumit, Sang pembayar dosa, yang menyelamatkan saya dan Anda. Itulah yang harus kamu kagumi. Ya. Itu yang harus kamu pegang. Setiap saat, setiap waktu, every time, Yesus berkata, berdoalah tanpa henti-henti. 1 Tesalonikim 5:17. Berdoalah kamu tanpa henti-henti, every time, every day, every hour. You pray for me. Tapi kita malas berdoa. Dan ketika kita dilanda didikan Tuhan masuk pada gurun, kita menangis berseru-seru, cengeng, rohaninya cengeng, bukan manusia yang militan, bukan manusia yang tangguh sebagai Bnei Elohim dan murid-murid Yeshua. Jadi keturunan si tumit ini yang akhirnya menjadi pembayar dan penebus dosa kita. Sehingga rencana-rencana setan yang ingin membawa semua manusia masuk ke dalam api kekal kebinasaan dihancurkan tadi oleh Yeshua tadi. Dia datang untuk menghancurkan rencana-rencana setan itu. Satu-satunya yang tidak takut kepada maut dan bersemayam di dalam terang. Karena dia adalah sang terang itu sendiri. Amin. Jadi kita tidak salah dalam menyembah, memuji, dan memuliakan nama Elohim yang benar. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu, taatlah setia. Seperti Yesus katakan dalam Geliana 2:10, peliharalah imanmu sampai hari kematianmu, maka aku akan memberikan engkau mahkota kehidupan. Jangan sampai kamu tersandung. Ya. Yesus katakan dalam firman-Nya 1 Kepa pasal 5 ya, ayat 8, berjaga-jagalah dan berdoalah sebab setan di sekelilingmu meraung-raung seperti singa yang siap menelan kamu. Tuhan perintahkan agar kita berjaga-jaga dan berdoa.
Tapi banyak kali kita malas berdoa. Tapi mau diberkati, mau sukses masa depannya, karir, pekerjaan, dan ya usaha-usaha bisnisnya. Tapi mengucap syukur pun kita enggan sama Tuhan. Nah, jadi Dia satu-satunya yang tidak takut terhadap maut dan bersemayam di dalam terang. Nah, oleh sebab itu Dia dan mati, bangkit dan tidak mati lagi, kekal selama-lamanya. Kita baca dalam Romawi 6 ayat 9. Sebentar lagi kita akan akhiri pelajaran ini. Siapkan roh, jiwa, tubuhmu dan segenap hati pikiranmu supaya firman ini benar-benar bertahta di loh hatimu. Dan kamu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar yang menipu diri sendiri. Romawi pasal 6 ayat 9. Romawi atau Roma pasal 6 ayat 9. Karena mengetahui bahwa Hamasiah sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dia akan mati dan bangkit dan tidak akan mati lagi. Kekal selama-lamanya. Dan maut tidak berkuasa lagi atas dia, karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib Gunung Golgota 2026 tahun yang lalu. Si tumit itu menghancurkan dan meremukkan kepala setan yang membuat Adam dan Hawa terjerumus di dalam dosa, dusta, dan kebohongan. Halo, Anda masih bersama dengan saya? Amin, haleluya. Ya. Jadi maut tidak berkuasa atas dia, apalagi setan-setan. Jadi jika kita tunduk di hadapan Elohim, maka kuasa kegelapan akan tersingkir, ya, mereka akan terpental, ya, karena kuasa Elohim melingkupi kita, ya, dan alam maut tidak berkuasa atas dia, karena dia sudah diremukkan kepalanya oleh si tumit tadi, si keturunan si tumit. Jadi Tuhan sudah membuat the big screenplay, skenario besar di surga. Jadi apa yang ada di saat ini terjadi, sebentar lagi virus hantan akan merajalela. Semua itu adalah rencana-rencana setan, ya, untuk menghancurkan iman rohani manusia, supaya kita gagal, kita, ya, mengikuti apa yang Yesus Hamasiah perintahkan dan ajarkan. Ingat itu dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, ini adalah gelap dan terang, ya, perseteruan yang sudah sejak semula Tuhan, ya, adakan itu. Tuhan sudah berikan pelajaran mahal kepada kita semua melalui sabda dan wahyunya. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Hei maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu?" Kita baca dalam ini yang terakhir. Kita baca dalam 1 Korintium pasal 15 ayat 55 sampai 57. Saya tutup firman ini dengan Elohim, satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Karena tidak ada Tuhan dan juru selamat yang lain kecuali Yesus Hamasiah, Yahweh Sebaot. 1 Korintium pasal 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintium atau 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? 56. Dan sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah Torah. 57. Namun syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Hamasiah. Keturunan sang tumit itu yang akhirnya membebaskan kita menjadi sang pembebas dan sang pembayar dosa. Ya. Oleh sebab itu dia kata, "Hai maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu?" Ya.
Ada nabi yang berani ngomong gitu? Ada? Gak ada. Mose yang hebatnya kayak apa itu? Laut kosong dibelah jadi 12. Ya. Tapi gak berani ngomong, "Hei maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu?" Karena dialah sang penebus dan sang pembayar dosa itu. Dialah yang meremukkan kepala si ular tua, si naga tua itu. Ya. The Prince of Darkness, sang penguasa dunia kegelapan, diremukkan kepalanya, dihancur leburkan oleh darah Yesua HaMashiach. Ya. Jadi ketika kita menyatu roh kita lekat dengan Tuhan, dengan hidup takut dan gentar. Seperti tadi yang dikatakan Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Ya. Tundukkanlah dirimu di hadapan Elohim, maka setan akan lari daripadamu. Badai gurun yang datang, persoalan apapun, sebesar apapun masalah persoalan pergumulanmu, Tuhan akan bebaskan itu semua. Tuhan akan lepaskan itu semua. Dosamu saja dibebaskan. Kamu diselamatkan dari kutuk dosa dan apalagi masalah dan persoalanmu yang masalah perut dan mulut. Tuhan akan cukupin itu semua. Amin. Amin. Ya. Jadi tunduk di hadapan Elohim, setia seperti Yesua sampai akhir hidupnya. Ya. Pikul salib Yesua HaMashiach menjadi pelaku, diberitakan firman Yahweh semesta alam oleh semua orang. Dan tangan Yesua menggenggam engkau. Virus-virus yang akan datang ini nanti. Virus hanta yang saat ini merajalela. Ya, sudah terjadi ketakutan bagi umat manusia, tapi anak-anak Bapak Yahweh yang taat dan cinta Tuhan akan lalukan itu sebagaimana COVID-19, sehingga Bapak Ibu tetap dapat beribadah bersama-sama merayakan Sabat bagi Yahweh. Beri kemuliaan buat Bapak di surga. Di saat badai bergelora, mari bangkit berdiri. Ku akan tetap bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Yahwehku. Mari kita menyanyi dengan iman Bapak Ibu. Biarlah firman Yahweh semesta alam berkarya dan bekerja di dalam roh jiwa tubuh kita.